cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Elwiwi Ada SOSI. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Singgahan, Kabupaten Tuban. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Prodi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta 2015068955486. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja kegiatan layanan konseling individu dengan tema meningkatkan motivasi belajar menggunakan pendekatan realitas dengan teknik WDEP. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk. Silakan duduk senyaman mungkin ya. Boleh tahu mungkin bisa dikenalkan namanya siapa? Nama saya Indi dari 11 IPA 1, Bu. Ya, halo Indi, sudah kenal ya dengan Ibu ya? Nah, nama saya Bu Elwi, pengampu bimbingan konseling untuk tahun ini ya. Indi hari ini masih ujian ya? Masih, Bu. Hari ini apa aja pelajarannya ini, ujiannya? Mapelnya hari ini ada yang pertama kimia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga seni budaya. Seni budaya. Kira-kira hari ini gimana? Selama mengerjakan ujian? Agak kesulitan. Agak kesulitan Ya. di bidang mapel? Kimia sama bahasa Inggris. Kimia dan bahasa Inggris. Kalau yang satunya seni budaya? Aman ya. Kira-kira kenapa kok bisa kesulitan untuk mapel kimia dan bahasa Inggris? Karena nggak belajar sih. Jadi malam kurang maksimal belajarnya ya. Memang kurang maksimal atau emang nggak belajar? Emang nggak belajar. Kira-kira kenapa itu mau ujian nggak belajar ini? Saya rasanya itu, Bu, males. Kurang untuk belajar tuh kurang greget. Ini dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Saudara Indi anak kedua punya kakak cewek, sudah menikah. Baik Indi, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di ruang BK ini untuk melaksanakan kegiatan konseling individu ya. Namun sebelum kita memulai konseling individu hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi pimpin berdoa ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Indi, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan konseling individu ya. Kira-kira Indi sudah tahu apa yang dimaksud dengan konseling individu? Belum, Bu. Belum tahu. Indi sudah pernah melaksanakan kegiatan konseling? Belum, baru kali ini. Belum ya, baru kali ini ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit mengenai kegiatan konseling ya. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan untuk siswa atau konseli yang sedang memiliki permasalahan atau yang membutuhkan solusi dari permasalahannya, baik itu dari permasalahan belajar pribadi atau perencanaan karir, dengan tujuan agar si konseli atau di sini konselnya adalah Indi ya, konselornya atau guru BK-nya adalah Ibu. Jadi dengan tujuan agar konseli mampu untuk membuat rencana ataupun menemukan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahannya ya. Itu jadi kegiatan konseling. Kemudian dalam kegiatan konseling individu itu ada beberapa asas. Jadi asas itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama ada asas
kesukarelaan. Jadi Indi melakukan kegiatan konseling ini datang ke ruang BK, lalu nanti akan melaksanakan tahapan-tahapan konseling ini atas dasar keinginan Indi sendiri ya, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti Indi selama menceritakan permasalahannya, menyampaikan unek-unek atau isi hatinya itu dengan cara terbuka. Jadi nanti biar jelas permasalahannya, kemudian kita mampu merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan Indi. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang Indi sampaikan itu akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi tidak akan Ibu sampaikan keluar kepada teman-temanmu, kecuali nanti hal-hal yang bersifat motivasi atau prestasi dari Indi. Jadi bisa menjadi bahan acuan atau bahan motivasi untuk teman-temannya yang lain. Kemudian yang terakhir adalah asas kegiatan. Jadi Indi nanti ini selama melaksanakan kegiatan konseling ini adalah kita melaksanakan kegiatan, jadi mulai merencanakan, kemudian menerapkan aksi atau rencana berikutnya dalam menemukan pemecahan solusi dari Indi. Ya, mungkin dari sini ada yang perlu Indi sampaikan atau perlu Indi tanyakan? Jadi sudah paham ya? Oke, baik. Ibu jelaskan lagi mengenai waktu yang akan kita laksanakan. Jadi kegiatan kita ini akan kita laksanakan selama sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi mari kita laksanakan, kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Oke, mungkin apa yang bisa Ibu dengarkan atau apa yang bisa Indi sampaikan perlu disampaikan, lalu kita mencari solusi untuk permasalahan Indi. Silakan. Jadi kan tadi Bu Erli tanya tentang ujian kan. Saya kan kesulitan dalam ujian karena malas belajar. Itu karena saya itu dalam belajar itu memang kurang greget ya. Soalnya saya juga kurang disiplin dengan diri saya, suka main HP gitu. Terus sehingga belajar saya itu berkurang, menurun banget gitu, gara-gara main HP. Jadi kayak motivasinya untuk belajar itu berkurang ya, karena terlalu banyak atau terlalu sering main HP. Jadi kira-kira kalau boleh Ibu tahu, main HP-nya itu biasanya apa yang Indi lihat atau apa yang Indi akses? Yang sering saya lihat itu film sama TikTok. Film, kalau film boleh tahu film apa? Film bergenre apa kira-kira? Itu action Yang di Asia atau dari Indonesia atau dari Hollywood? Dari Asia, lebih ke action Asia. Lalu kalau untuk TikTok, kira-kira apa yang diakses ini TikTok dari hal-hal yang bergenre apa TikToknya? Kalau TikTok itu yang sering muncul itu kayak kata-kata gitu. Kayak kata-kata motivasi, itulah. Tapi kan itu cuma lewat gitu kan, yang ngena di dalam diri saya, cuma nggak saya lakukan. Hanya sebentar ya, ibaratnya kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja gitu ya. Lalu apalagi kira-kira yang diakses? Sama paling sering itu lihat itu sih, konten makan kayak ASMR gitu ya, mukbang gitu ya, itu yang paling banyak gitu ya. Kira-kira apalagi yang membuat Indi konsentrasinya atau motivasinya berkurang dalam belajar? Terus itu Bu, kadang ketika belajar itu ya, ketika belajar itu kan mungkin dalam buku kan masih kurang ya informasinya. Jadi kan kita perlu akses di internet, mencari tahu informasi-informasi. Nah ketika saya mencari itu malah kebablasan ke yang lainnya, nggak benar-benar mencari info itu, malah main game atau lihat TikTok itu. Jadi kadang kita belajar kan niatnya kan sambil browsing atau dengan bantuan internet untuk membantu kita belajar. Tapi terkadang kita bukannya browsing internet tentang pembelajaran, tapi malah tadi ya tergoda buka yang kurang bermanfaat untuk pembelajaran ya, untuk sekolah. Yang mengganggu. Jadi kayak TikTok tadi, jadi lebih tergoda untuk membuka TikTok gitu ya. Kira-kira Indi nyaman enggak dengan yang dilakukan yang sudah nyaman enggak
seperti itu. Kan kadang kan itu loh, kita saat melakukan sesuatu, saya ya Bu, ya, melakukan sesuatu, misal yang tadi awalnya buat TikTok itu biasa aja, tapi setelah melakukan itu, setelah ingat kalau harusnya belajar tapi malah buka itu, rasanya malah nyesel kayak, Nyesel gitu ya. tapi kan nggak bisa diulang kan. Iya. Jadi dan saya itu suka mengulur-ngulur waktu. Contohnya gimana? Contohnya misal jam 2 saya mau belajar ya, tapi ketika jam 2 itu udah lewat, itu saya menunggu waktu berikutnya untuk menunggu lagi buat belajar. Jadi Iya. kurang banget menekan diri untuk langsung gitu. Jadi kira-kira yang membuat Indi kenapa kok lebih terpengaruh dengan HP-nya daripada belajar? Apa yang membuat kira-kira yang kurang apa? Kurang motivasi sih. Jadi motivasinya berarti Belajar. memang kurang. Jadi kalau kita sudah termotivasi, kita sudah ada keinginan untuk belajar, maka handphone atau HP itu tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi kendala selama kita punya keinginan, selama kita punya motivasi untuk Belajar. Jadi yang perlu ditingkatkan apa kira-kira? Motivasinya, juga disiplinnya, Disiplinannya, terus tidak membuang-buang waktu. Tidak membuang-buang waktu. Jadi berarti mungkin Indi kurang mampu membuat goal atau tujuan dari hidupnya Indi atau dari sekolah Indi ini ya. Jadi lebih ke motivasi ya yang kurang. Oke. Lagi yang perlu disampaikan, mungkin ada tuntutan orang tua, Indi harus begini, Indi harus bagaimana dalam sekolah itu gimana kira-kira? Kalau dari tuntutan dari orang tua sih enggak, cuma pikiran saya sendiri. Saya cuma mikir gini, masa saya mau gini terus, nantinya saya gimana? Depannya awal saya bisa gapai cita saya atau enggak? Sebenarnya udah bagus dari diri kamu sendiri itu sudah ada muncul kesadaran diri ya. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu itu harus muncul dari kita sendiri. Kita harus sadar. Kita harus sadar dulu. Kalau sudah sadar, maka kita akan melaksanakan aksi kita atau melaksanakan plan atau rencana-rencana kita itu akan bagus kalau sudah muncul dari diri kita sendiri. Nah, kalau saya itu baru menyadari tapi belum saya lakukan. Tapi sudah menyadari ya, belum melakukan, mungkin kira-kira karena HP terlalu itu ya menggoda. Mungkin pengaruh juga teman ya, temannya juga banyak yang menggunakan HP. Oke. Jadi untuk meningkatkan motivasi, jadi biar ada gregetnya India itu punya silahkan disaksikan dengan seksama, diperhatikan. Nanti kita bisa mengambil apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari video kita hari ini ya.
Nah, gimana ini videonya? seru juga. Seru, Terus banyak pelajaran yang diambil. ya coba dari video ini pembelajaran apa sih? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi yang pertama tadi kan ada wortel ya. Mm-mm. Wortel sebelum dipanaskan di air panas, itu dia awalnya keras, tapi kemudian dia menjadi lunak. Mm-mm. Sedangkan yang kedua telur, yaitu dia awalnya lunak, ketika dimasukkan ke dalam air dia menjadi keras. Yang ketiga ada bubuk kopi. Air tidak mempengaruhi bubuk kopi, tetapi bubuk kopilah yang mempengaruhi air. Jadi airnya menjadi air kopi. Jadi air kopi ya, air kopi yang kalau dicampur dengan air panas dia berbau harum seger khas kopi gitu ya. Jadi kayak membangkitkan semangat. Kalau kita bangun tidur, kita nyium aroma kopi kan rasanya kayak fresh, seger, semangat gitu ya. Jadi tadi di video tersebut dicontohkan ada 3 bahan ya, ada yang wortel yang awalnya dia kan keras, ketika dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih dia berubah jadi lunak. Kemudian ada telur awalnya lunak, maka dimasukkan pada air yang mendidih dia menjadi keras. Yang terakhir ada bubuk kopi yang ketika dia dimasukkan pada air panas, jadi bukan air yang mempengaruhi dia yang berubah dia, tapi dia yang merubah air menjadi air kopi. Nah, ibaratnya kehidupan. Jadi air panas itu ibaratnya kehidupan. Itu ada seperti ujian, ada masalah, ada cobaan. Itu ibarat air panas yang menempa kita. Lalu kayak wortel, terus telur, bubuk kopi itu ibarat manusia atau kita yang diberikan masalah atau cobaan tersebut. Nah, bagaimana kita dalam menghadapi permasalahan tersebut? Apakah ketika kita mendapat masalah kita akan menjadi lebih kuat atau lebih tegar? Lalu yang kedua, apakah kita justru akan semakin lembek atau semakin putus asa, menjadi orang yang mudah putus asa ketika menghadapi permasalahan? Lalu justru ketiga, menjadi kopi, kita yang merangkul permasalahan kita menerima permasalahan kita. Oke, permasalahan kita itu adalah takdir kita, itu adalah jalan kita. Lalu bagaimana kita membuat permasalahan tersebut itu adalah sebagai langkah baru untuk melangkah ke depan atau untuk menghadapi permasalahan itu bagaimana? Yaitu kalau yang menjadi kopi. Jadi kalau ibaratkan nih, kalau di permasalahan ini air itu dia seperti HP ya, dia seperti handphone ya. Jadi air itu handphone itu kalau kita menggunakan sebagai hal-hal yang positif untuk mengakses pembelajaran, maka kita akan menjadi lebih berwawasan, mengetahui hal-hal jadi banyak pengetahuan dan pengalaman yang positif. Namun jika kita menggunakan HP-nya untuk mengakses hal-hal yang kurang dalam peningkatan pendidikan kita, ya maka kita akan menjadi gimana kira-kira seperti Indi ini, ketika belajar semakin menurun ya, semakin prestasinya atau dalam mengerjakan ujian seperti tadi hari ini katanya juga agak kesulitan karena waktunya HP-nya itu digunakan untuk mengakses hal-hal yang kurang meningkatkan pembelajaran ya. Kecuali kalau Indi menjadi yang ketiga seperti buku kopi, maka Indi akan membaur. Jadi kalau Indi menggunakan HP-nya itu untuk hal-hal yang bagus, untuk menggunakannya sebagai media pembelajaran, maka ya Indi akan menjadi orang yang jalannya seimbang dengan HP. Jadi HP itu tidak akan menjadi penghambat dari belajar Indi. Justru dia akan menjadi teman atau dia menjadi sarana atau media dalam pemenuhan peningkatan pembelajaran dari Indi. Ya, itu ya tentang video kita. Kita lanjutkan, kita masuk pada permasalahan Indi. Jadi permasalahan ini kita kembali ke permasalahan Indi. Jadi permasalahannya adalah kurangnya motivasi belajar, kurang greget karena lebih suka mengakses HP menggunakan HP ya. Oke, Ibu tawarkan, Ibu punya yang namanya pendekatan konseling. Jadi ada terapi realitas. Jadi
terapi realitas itu memiliki teknik WDEP. Ini sudah Ibu tuliskan di sini, sudah disaksikan ya. Ada W, D, E, dan P. W itu adalah WON atau penerapan WON, yaitu penerapan keinginan. Jadi tujuan Indi itu selama ini atau saat ini itu punya keinginan apa saja. Ya, dalam hidup Indi itu punya keinginan apa saja, seperti kayak goal atau tujuan hidup. Ya, jadi tujuan hidup jangka pendek saat ini apa, lalu tujuan hidup jangka menengah atau jangka panjang saja. Ada ya pasti ya. Nah, yang kedua ada doing. Doing itu adalah apa yang sudah Indi lakukan dalam proses mewujudkan dari keinginannya Indi, proses pewujudan dari WON, apa yang sudah Indi lakukan selama ini. Nah, kemudian yang E itu ada evaluasi atau evaluation. Jadi evaluasi itu adalah yang sudah Indi lakukan, doingnya, apakah sudah seberapa jauh atau seberapa efektifkah doing ini untuk mewujudkan keinginan dari Indi ya. Jadi evaluasi dari perbuatan yang sudah Indi lakukan. Kemudian yang terakhir ini adalah jika doing ini ketika dievaluasi ternyata kurang begitu efektif, maka kita perlu merencanakan atau membuat plan yang lebih baru yang kita harapkan dia lebih efektif dari doing yang sudah Indi lakukan ya. Kira-kira untuk gambaran dari teknik WDEP sudah paham? Ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada ya. Oke, kita masuk satu persatu dari stepnya ya. Kita masuk dulu ke WON. Ini ada kertas post-it ya. Indi bisa dituliskan keinginan Indi itu apa sih? Harapan Indi atau tujuan hidup Indi itu selama ini tuh mau seperti apa? Harapan ke depannya. Ya. Atau ya keinginan saat ini, jadi bisa buat keinginan saat ini jangka pendek atau yang menengah atau jangka panjang. Sudah bisa dibaca? Bisa. Yang pertama saya ingin lebih disiplin. Yang kedua saya ingin lebih menghargai waktu. Yang ketiga saya ingin membatasi penggunaan HP. Untuk yang pertama, ingin lebih disiplin, lebih spesifiknya mungkin lebih disiplin dalam bidang apa? Dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Kalau untuk jangka panjang mungkin kayak semacam cita-cita. Jadi Indi kan ingin belajar yang fokus, ingin belajar. Kira-kira tujuan Indi ingin fokus belajar itu apa? Endingnya itu apa? Tujuannya atau goalnya yang kalau semisal nanti kan ketika sebelum kuliah kan ada tes-tes gitu kan, ataupun kalau mau kerja kan ada tes-tes gitu. Jadi saya bisa mungkin bisa melalui tersebut. Ini kira-kira punya cita-cita? Saya pengen masuk ke kedinasan. Masuk ke kedinasan ya. Oke. Untuk WON-nya boleh ditempel di samping WON ini. Sini ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk yang langkah doing. Jadi apa yang sudah ini kan punya keinginan harapannya yang seperti ini ya. Yang sudah Indi lakukan itu apa untuk mewujudkan keinginan atau harapannya Indi? Silakan ditulis. Udah bisa dibaca? Yang pertama, menghargai waktunya itu dengan misal memasang alarm untuk setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Yang kedua, menyembunyikan HP di dalam almari ketika sedang belajar. Udah? Boleh ditempel di samping doing. Nah, jadi selanjutnya setelah apa yang Indi lakukan, evaluasi. Kita evaluasi apakah yang dilakukan oleh Indi ini sudah cukup efektifkah dalam meningkatkan keinginan untuk belajar. Silakan dibaca.
Evaluasinya untuk saya tidak efektif, Bu. Karena ketika belajar, tapi kan saya taruh lemari. Nah, ketika belajar itu kan mungkin butuh informasi seperti tadi ya. Itu saya ambil dan masih saya gunakan untuk yang lainnya. Terus untuk waktu saya masih mengulur-ngulur waktu. Tidak langsung melakukan itu. Jadi belum cukup efektif ya. Jadi doing-nya tadi apa saja? Doing-nya yaitu menghargai waktu dengan memasang alarm di setiap kegiatan. Yang kedua yaitu menyembunyikan HP di dalam almari. Jadi dua doing itu belum cukup efektif. Jadi setelah dievaluasi ternyata masih menurun. Motivasinya masih menurun, masih kurang, belum ada targetnya yang tidak mempengaruhi. Tidak banyak mempengaruhi ya. Jadi sudah ditempel untuk evaluasinya. Ya. Jadi kita sudah melaksanakan yang namanya want, keinginan, ya. Lalu ada doing, sudah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi, ya. Dan want ini yang sudah dibuat, lalu doing yang sudah dikerjakan, itu ternyata tidak cukup atau belum cukup efektif. Lalu kira-kira kalau kita sudah mengevaluasi, hasilnya kurang efektif bagaimana ini? Kita harus menciptakan rencana berikutnya. Kita harus menciptakan atau membuat plan atau rencana berikutnya dengan harapan dia lebih efektif. Kira-kira apa yang perlu direncanakan lagi, yang perlu diganti strateginya? Ya, coba bisa dibaca. Yaitu terkait penggunaan HP. Ketika saya di sekolah, saya akan membatasi penggunaan HP saya dengan menitipkannya pada wali kelas saya. Dan ketika ada sebuah mata pelajaran yang memang benar-benar memerlukan HP, baru saya ambil dan saya gunakan sampai mata pelajaran itu selesai. Ketika selesai, saya kembalikan lagi kepada wali kelas saya. Lalu saya titipkan lagi sampai benar-benar kan udah pulang, waktunya pulang. Setidaknya itu akan mengurangi waktu saya dalam penggunaan tidak melulu HP ya. Jadi selama kita sekolah kita bisa fokus dalam pelajaran. Kalau di sekolah, kalau kira-kira kalau di rumah, ini kan untuk plan atau rencana kalau di sekolah. Kalau di rumah kira-kira ada plan atau rencananya? Kalau di rumah mungkin lebih melakukan aktivitas-aktivitas yang yang ditulis. Menghindari. Ini boleh ditempel dulu. Jadi ini untuk rencana ketika berada di sekolah. Dituliskan rencana ketika ini berada di rumah. Coba dibaca, ketika ini di rumah akan melaksanakan rencananya seperti apa? Yang pertama olahraga. Itu akan mengalihkan waktunya dengan olahraga, jogging. Terus yang kedua quality time dengan keluarga. Jadi kita menghabiskan waktu dengan keluarga, jadi berkumpul dengan cara menjauhkan. Nah ini HP-nya dikemanakan ini kira-kira? Ditaruh kamar aja. Diletakkan di kamar. Jadi nanti untuk waktunya bermain handphone. Untuk waktunya bermain handphone, mungkin itu pas selesai quality time baru dengan membatasi penggunaannya. Misal kalau setelah quality time itu ya waktunya menggunakan HP, jadi saya batasi cuma misal 1 jam. 1 jam untuk yang bersifat hiburan ya. Nanti kalau untuk dipakai untuk belajar juga ada waktunya tersendiri. Jadi Ibu di sini tidak kok melarang penggunaan HP, bukan ya, tapi mengatur atau membatasi penggunaan HP yang kurang bermanfaat atau yang kurang dalam peningkatan pembelajaran ini di sini ya. Oke, jadi itu yang dilaksanakan, boleh ditempel di samping rencana di sekolah. Ya, jadi semuanya sudah kita laksanakan ya dalam tahapan WDEB, mulai dari want,
apa yang menjadi tujuan Indi, lalu doing sudah apa yang dilakukan, kemudian kita sudah mengevaluasi. Setelah mengevaluasi kemudian ternyata kurang bagus nih yang dilakukan Indi selama ini kurang efektif meningkatkan motivasi belajar. Jadi membuat rencana atau kegiatan yang baru. Jadi kita lihat ya, kita pantau semoga apa yang Indi jadwalkan atau rencana yang Indi sudah buat itu cukup efektif dalam meningkatkan motivasi Indi belajar ya. Nanti dalam akhir sesi ini boleh Indi bawa pulang, boleh dibawa pulang, silakan ditempel di kamar karena pasti ada tempat untuk apa ya, untuk menempel sesuatu mungkin seperti foto atau jadwal di sekolah ada kan ya, mungkin silakan dibawa pulang, ditempel di rumah sebagai pengingat Indi biar nanti saat Indi itu malas atau kurang ada gairah atau kurang keinginan untuk belajar itu bisa ingat gitu loh, oh ini loh plan saya, ini loh rencana saya yang harus saya wujudkan. Jadi ya kira-kira orang tua pengennya Indi masuk di kalau kuliah pengen jurusan apa atau kalau kerja pengen di bidang apa? Saya pengen ke kedinasan. Pengen di kedinasan, lebih ke apanya? IPDN. IPDN. Tidak. Kita juga harus memikirkan harapan baik harapan Indi sendiri maupun harapan orang tua. Namanya orang tua pasti punya harapan yang besar untuk anak-anaknya biar ke depan hidupnya lebih sukses lebih baik lagi ya. Jadi dan yang terpenting dalam penerapan ini adalah apa? Yang terpenting apa? Yang terpenting yaitu dengan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu lebih disiplin lagi. Terus apa? Jangan main HP yang berlebihan. Jadi ini berkomitmen untuk tidak tergoda atau tidak terlalu banyak dalam penggunaan HP. Jadi itu ya intinya adalah komitmen Indi dan ini juga harus punya motivasi, punya kesadaran diri bahwa hidup itu tidak hanya bermain-main HP saja ya. Kedepannya setelah kita lulus SMA ada tanggung jawab lebih besar yang harus Indi wujudkan, termasuk harapan-harapan orang tua terhadap Indi bahwa nantinya Indi itu harus menjadi orang yang bagaimana kira-kira? Orang yang sukses dan orang yang sukses atau kehidupannya lebih baik lagi ya. Untuk kegiatan penerapan tekniknya kira-kira ini ada pertanyaan atau ada lagi yang perlu disampaikan oleh koneknya? Sudah ya. Jadi kegiatan konseling kita yang disampaikan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan konseling kita hari ini? Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan ini adalah itu saya sangat bersyukur bisa melakukan kegiatan bimbingan ini karena itu membuat sedikit lebih lebih banyak peganya yang awalnya maksudnya ganjel di hati jadi mendapat solusi di sini. Jadi kalau untuk perasaannya ini bagaimana setelah kita melaksanakan kegiatan konseling ini, gimana perasaannya? Senang dan lega karena mendapat solusi. Senang dan lega ya karena mendapat solusi. Sebenarnya orang itu kalau punya masalah itu sebenarnya juga dia sudah punya sih beberapa kayak plan atau rencana. Cuma terkadang mungkin tidak yakin dengan apa yang direncanakan. Kemudian juga terkadang belum menemukan orang yang tepat untuk kita ajak untuk bicara atau sharing ya. Jadi ini sesi konseling individu kita kali ini ya ini sudah paham ya sampai di sini. Oke, bisa kita akhiri ya kegiatan kita hari ini. Baik, kita akhiri kegiatan konseling kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Ini mungkin untuk selanjutnya kita bisa agendakan kembali untuk pertemuan konseling berikutnya untuk melihat apakah rencana Indi ini sudah cukup efektif atau tidak ya. Nanti silakan hubungi Bu Elwi lewat WA atau Japri, nanti kita buat janji untuk bertemu lagi ya. Lalu untuk evaluasi dari pelaksanaan konseling ini, Ibu akan kirimkan Google Form-nya di nomor Indi yang tadi malam sudah WA Bu Elwi akan saya kirimkan yang nanti harus diisi
mengenai kegiatan kita kali ini ya. Iya, Bu. Baik, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.